Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hari ke-16 berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan berserta rangkaian ibadah lainnya sampai dengan 1 bulan full. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada beberapa amalan yang utama yang dianjurkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah dianjurkan kita banyak membaca Al-Quran ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini bisa juga disebut syahrul tilawatil Quran, bulannya tilawah Al-Quran. Kalau kita baca beberapa riwayat, di malam bulan Ramadan ini ada beberapa sahabat lewat ke beberapa rumah sahabat. Itu di rumah sahabat kalau malam bulan Ramadan ini ada suara-suara mendengung. Suara-suara mendengung ini tentu saja ini adalah suara sahabat Nabi yang sedang membaca Al-Quran. Jadi ketika bulan suci Ramadan, para sahabat itu berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 Ramadan 1 kali khatam, ada yang 1 bulan Ramadan 2 kali khatam, ada yang 1 bulan puasa itu 3 kali khatam. Ini para sahabat di zaman Nabi itu berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran ketika masuk berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, selain di bulan suci Ramadan juga, para sahabat juga sangat rajin membaca Al-Quran. Mengapa para sahabat Nabi itu disebut sebagai sahabat umat yang terbaik? Karena interaksi sahabat Nabi dengan Al-Quran kalau digambarkan dengan sekarang sama dengan interaksi kita dengan HP. Coba kita lihat, kita sudah sangat kecanduan dengan HP. Bangun tidur yang dibuka adalah HP, di kantor buka HP, pulang ke rumah juga dibuka HP. Nah, sahabat zaman dulu itu interaksinya terhadap Al-Quran itu sama dengan kita berinteraksi dengan HP. Sebentar-sebentar buka lembaran Al-Quran, sebentar-sebentar buka soft Al-Quran, sebentar-sebentar buka soft Al-Quran. Itu interaksi sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga pantas Nabi mengatakan generasi yang terbaik itu adalah generasi para sahabat. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, di bulan Ramadan tiap malam itu malaikat Jibril turun menemani Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran. Jadi di bulan puasa ini juga, di bulan puasa Rasulullah SAW tiap malam itu bertadarus Al-Quran ditemani oleh malaikat Jibril. Nah,
Ada sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma min qaumi yajtami'una fi buyutin min buyutillahi azza wa jalla yaqra'una wa yata'allamuna kitaballahi azza wa jalla yatadarasunahu bainahum illa haqqat bihimul malaikatu wa ghasyiyatuhumul rahmah." Tiada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca, mempelajari serta bertadarus kitab Allah bersama-sama, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Jadi kalau di masjid ini ada yang bertadarus, berkelompok, artinya kalau 5 orang, 1 baca, 4 menyimak gantian, yang lain baca, yang 4-nya menyimak gantian, bertadarus, ya, bukan hanya bertadarus, yaqra'una wa yata'allamuna, membaca dan mempelajari, lalu yatadarasunahu, dan bertadarus, deres, maka menurut hadis ini Allah akan menurunkan Allah akan menurunkan rahmatnya dan akan menurunkan ketenangan kepada orang yang bertadarus Al-Quran. Jadi di bulan suci Ramadan ini ada satu amalan. Yang pertama yang sangat dianjurkan adalah banyak membaca Al-Quran. Lalu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau membaca Al-Quran lewat pengeras suara? Silakan, asal di waktu-waktu yang tepat. Misalnya 5 menit lagi sebelum adzan duhur, 5 menit lagi dibaca Al-Quran lewat pengeras suara, silakan. Itu sebagai tanda bahwa sebentar lagi akan adzan. Yang beraktivitas, oh di masjid ada yang tadarus nih, berarti sebentar lagi akan ada adzan, silakan. 5 menit lagi sebelum buka, silakan membaca Al-Quran pakai pengeras suara. Habis taraweh, misalnya taraweh selesai jam 8, antara jam 8 sampai jam 9 silakan bertadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara, asal jangan terlalu larut malam. Kalau larut malam, para jamaah, orang-orang di sekitar masjid akan beristirahat sehingga akan menimbulkan gangguan. Ya sekitar jam 9-an lah, untuk supaya teuti senting gitu. Ada sebuah pengalaman pribadi saya waktu di rumah orang tua itu yang lama. Tetangga sebelah itu kalau habis isya selalu bertadarus Al-Quran, sehingga ketika meninggal lengiten kalau orang Sunda, jadi kehilangan. Aduh, ini tetangga yang biasa tadarus Al-Quran sekarang sudah tidak lagi. Di rumah yang sekarang pun alhamdulillah, di samping rumah itu orang soleh umur 70 tahun lebih. Kalau sudah habis subuh, tetangga sebelah itu terdengar membaca Al-Quran. Ini sebagai pengingat, oh ini kalau misalnya suatu saat pribadi saya itu kesiangan sholat subuh, oh sudah ada yang tadarus Al-Quran, berarti sudah subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang dianjurkan ketika bulan suci Ramadan adalah banyak bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu lebih afdol dari bulan-bulan lainnya. Rasulullah, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, fa ayyus sadaqati afdol, ya, tentang sedekah apa yang lebih afdol. Qala, Nabi menjawab, shadaqatu fi Ramadana. Beliau menjawab, sedekah di bulan suci Ramadan. Jadi sedekah yang paling afdol, yang lebih afdol itu ketika sedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berbuka puasa. Ini di masjid ini nanti sore ada iftar jama'i, ada buka puasa, silakan. Kalau ada yang kelebihan rezeki, apakah itu sedikit banyak, silakan, karena pahalanya begitu besar. Kata Nabi, Pak, ini ke Pak pengurus masjid, ini saya sedekah air, ini saya sedekah makanan untuk iftar jama'i nanti. Nah itu kata Nabi tadi, sedekah fi Ramadana. Jadi sedekah di bulan Ramadan itu lebih afdol. Yang ketiga, ibadah yang dianjurkan ketika bulan suci Ramadan adalah tentu saja mengerjakan qiyamul Ramadan,
mengerjakan sholat taraweh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoma Ramadana, barang siapa qoma itu berdiri, qoma Ramadana di hadis ini diartikan barang siapa qiyamul Ramadan atau sholat taraweh imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, mengharapkan ihtisaban, mengharapkan ridha Allah dengan iman, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi yang ketiga ini, ibadah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan ibadah salat tarawih. Silahkan mau yang 11, mau yang 23, silahkan. Yang penting kita rajin melaksanakan ibadah salat tarawih. Yang tidak boleh itu adalah membuat kegaduhan gara-gara 11 dan 23 kita bertengkar, itu tidak boleh. Gara-gara kita 11 yang lain 23 kita jadi musuhan, itu tidak boleh. Atau membuat kegaduhan. Sekarang ini kalau yang 11 silahkan sholat di masjid yang tarawehnya 11. Kalau yang 23 silahkan sholat di masjid yang sholat tarawehnya 23. Jangan sampai kita yakin sholat taraweh yang 11 tapi sholatnya di masjid yang 23. Begitu 8 rakaat selesai bubar 2 baris. Ini yang akan membuat kegaduhan. Kami menganjurkan silakan kalau sholat 11 di masjid yang 11, yang sholat 23 di masjid 23, agar tidak menimbulkan kegaduhan, keheranan di jamaah yang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan di khutbah yang singkat ini. Jadi 3 amalan yang dianjurkan saat orang berpuasa. Yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran, yang kedua bersedekah, dan yang ketiga adalah melaksanakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.